Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Matematika SMA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran, khususnya untuk simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang mana pada video-video sebelumnya telah kita bahas tentang ukuran pemusatan. Di antaranya meliputi ada min atau rata-rata, kemudian median dan modus. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Yang pertama kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Mana simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum terhadap nilai rataan hitungnya. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata itu sering dilambangkan dengan SR, itu sama dengan 1/n sigma harga mutlak XI dikurangi X bar. Untuk data berkelompok itu simpangan rata-rata sama dengan 1/n kali sigma FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar, dimana N itu merupakan ukuran data. Kalau untuk data berkelompok maka N itu sama dengan sigma FI. Sedangkan X bar itu adalah rataan hitungnya. Jadi ini rataan hitung dari sekelompok data tersebut. Kemudian XI ini merupakan nilai datum ke I. Ini apabila datanya dalam bentuk data tunggal. Kalau datanya dalam bentuk distribusi frekuensi, maka X ini merupakan nilai tengah dari kelas ke I. Kemudian FI itu merupakan frekuensi datum kelas ke I kalau data tunggal. Kalau data berkelompok maka ini FI merupakan frekuensi kelas ke I. Sebagai contoh untuk data tunggal, misalnya tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 7, 8, dan 10. Jadi langkah pertama kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Tentunya kita semua sudah tahu kalau rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh datum dibagi dengan banyaknya datum atau ukuran datanya. Berarti ini 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 dibagi banyaknya datum, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 5, hasilnya sama dengan 7. Nah setelah ketemu rata-ratanya baru kita menghitung simpangannya, simpangan rata-ratanya, yaitu 1/n sigma harga mutlak XI dikurangi X bar. Tadi XI nya adalah nilai masing-masing datum, sedangkan X barnya nanti adalah rata-ratanya. Ini sudah kita hitung, hasilnya sama dengan 7. Kalau kita substitusikan maka ini 4 dikurangi 7 harga mutlaknya, kemudian ditambah harga mutlak 6 dikurangi 7, kemudian harga mutlak 7 dikurangi 7, ditambah harga mutlak 8 dikurangi 7, dan terakhir ditambah harga mutlak 10 dikurangi 7 dibagi dengan N nya banyak data, yaitu ada 5. Nah kalau kita sederhanakan lagi, ini harga mutlak 4 dikurangi 7 sama dengan 3, kemudian ini 1, ini 0, 1, dan 3. Kalau kita jumlah ini hasilnya 8/5 jika disederhanakan. Untuk data berkelompok contohnya tentukan simpangan rata-rata dari data berikut ini. Ini ada kelasnya atau nilainya, kemudian ini ada frekuensinya. Ini kebetulan sudah ditentukan jumlah seluruh frekuensinya,
atau sigma FI-nya adalah 40. Nah, untuk menyelesaikannya kita menambahkan kolom-kolom yang kita perlukan untuk menentukan baik itu rata-rata maupun simpangan rata-ratanya. Untuk menghitung rataan hitungnya, maka perlu kita tambahkan di dalam tabel itu adalah kolom FI kali XI. Berarti ini adalah perkalian antara kolom FI kali kolom XI. Berarti 5 kali 28. Hasilnya 140. 7 kali 33. 231. 17 kali 38. 646 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita jumlah ke bawah, hasilnya 1500. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghitung rataannya atau rataan hitungnya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus rataan hitung, X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, berarti ini adalah sigma FI kali XI nya 1500. Kemudian sigma FI nya adalah 40. Kalau dibagi hasilnya 37,5. Setelah ketemu rataan hitungnya, baru ini kita gunakan untuk mengisi kolom berikutnya, yaitu kolom XI dikurangi X bar. XI nya ini titik tengahnya ini, sedangkan X barnya yang ini 37,5. Sehingga di sini adalah hasilnya 28 dikurangi 37,5. Masukkan di sini. Hasilnya negatif 9,5. Kemudian di baris berikutnya 33 dikurangi 37,5. Hasilnya negatif 4,5. Selanjutnya 38 dikurangi 37,5, hasilnya 0,5. Kemudian di sini adalah 5,5. Yang terakhir 48 dikurangi 37,5, hasilnya adalah 10,5. Nah, untuk kolom selanjutnya itu adalah harga mutlaknya, harga mutlak dari kolom XI dikurangi X bar. Tentunya kalian masih ingat bahwa harga mutlak itu adalah harga yang nilainya selalu positif. Berarti kalau harga mutlak dari negatif 9,5 itu adalah positif 9,5. Ini menjadi positif 4,5. Kali ini sudah positif 0,5, 5,5 dan 10,5. Nah, selanjutnya kita isi kolom yang terakhir, yaitu perkalian antara FI, berarti ini kolom FI dengan kolom harga mutlak XI dikurangi X bar. Berarti untuk baris pertama ini adalah perkalian antara 5 kali 9,5, hasilnya 47,5. 7 kali 4,5 hasilnya 31,5. Di sini 17 kali 0,5 8,5. 9 kali 5,5 49,5. Dan yang terakhir 2 kali 10,5 hasilnya adalah 21. Sehingga ini selanjutnya kita jumlahkan sebanyak 158. Nah, kalau sudah selesai kita hitung, ini baru kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata ini. Rumus simpangan rata-rata. Jadi nanti seper n nya ini berarti ini n nya sama dengan ini sigma FI nya berarti 40. Berarti seper 40 kali ini sigmanya adalah yang ini 158 ini. Jadi seper 40 kali 158. Kalau kita hitung hasilnya adalah 3,95. Inilah simpangan rata-rata dari tabel yang telah disajikan di dalam soal tadi. Untuk selanjutnya kita
mempelajari tentang ragam dan simpangan baku, di mana ragam itu bisa juga disebut dengan variansi, ada juga yang menyebutnya variasi. Lambangnya adalah S kuadrat. Kalau datanya dalam bentuk data tunggal, misalkan X1, X2, X3 sampai Xn, maka ragam itu adalah rataan dari jumlah kuadrat simpangan setiap datumnya. Jadi adalah jumlah kuadrat. Ya. Jadi datum dikurangi rata-rata dikuadratkan, kemudian dirata-rata. Karena di sini adalah kali 1/n. Ya. Kalau yang tadi simpangan rata-rata tadi hanya XI harga mutlak XI dikurangi X bar, maka kalau ragam itu XI dikurangi X bar dikuadratkan untuk masing-masing datum, baru hasilnya dirata-ratakan. Kemudian untuk simpangan baku biasa juga disebut dengan standar deviasi, lambangnya S. Maka S itu adalah simpangan baku itu merupakan akar dari ragam. Kalau ragam itu kan S kuadrat, maka kalau S berarti kan sama dengan akar dari S kuadrat. Kalau S kuadratnya ini, maka simpangan bakunya adalah akar dari ini 1/n sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Namun di dalam perhitungan nanti kita cukup mencari ragamnya terlebih dahulu. Setelah ketemu hasilnya baru tinggal mencari akarnya. Ini untuk menentukan simpangan bakunya. Misalnya kita akan menentukan ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Ini ya, misalkan ada sekelompok data, ini namanya data tunggal. Maka untuk mencari ragam dan simpangan bakunya, terlebih dahulu kita hitung rata-ratanya. Itu dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya datum. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini dijumlahkan semua dibagi dengan 6. Kalau kita selesaikan, ini jumlahnya 30 dibagi 6, hasilnya 5. Nah, setelah ketemu rata-ratanya barulah kita tentukan ragamnya menggunakan rumus yang telah ada ini. Berarti nanti n-nya itu ada 6, berarti 1/6 kali dalam kurung ini masing-masing datumnya berarti 3 dikurangi 5 kuadrat ditambah 4 kurangi 5 kuadrat dan seterusnya sampai terakhir 7 dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, kalau kita selesaikan ini hasilnya sama dengan 1/6. Ini 3 dikurangi 5 itu adalah 2, negatif 2 kuadrat, hasilnya 4. Kemudian ini 1, 1, 1, 1 dan terakhir 4. Nah, kalau kita hitung ini adalah jumlahnya 12. 12 kali 1/6 hasilnya sama dengan 2. Nah, kalau ragamnya sudah ketemu berarti ini simpangan bakunya tinggal di akar saja. Jadi dengan demikian nilai ragamnya ini 2, sedangkan simpangan bakunya adalah akar 2. Kemudian bagaimana kalau datanya dalam bentuk data berkelompok, menentukan ragam dan simpangan baku data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok bedanya di sini ada frekuensinya untuk masing-masing kelas. Kalau data tunggal ini X ini merupakan datumnya, nilai datum. Kalau data berkelompok X ini merupakan nilai tengah dari masing-masing kelasnya, masing-masing interval kelasnya. Biasanya di dalam perhitungan ini agak lama atau menyulitkan kita, karena ini nanti kalau misalnya rataan hitungnya ini tidak bulat, maka nanti XI dikurangi X bar ini hasilnya juga tidak bulat, kemudian dikuadratkan lagi. Ini tentu akan melelahkan kita di dalam melakukan perhitungan. Oleh karena itu akan lebih mudah apabila rumus ragam ini
disederhanakan. Ini kalau kita kuadratkan dan seterusnya akan kita peroleh rumusnya seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kita di dalam menghitung dibandingkan dengan yang ini. Bedanya yang ini kalau per n itu nanti nilainya ini sama dengan sigma Fi nya. Nah, jadi sigma Fi. Jadi nanti kalian bisa membuktikan sendiri bagaimana proses perubahan dari rumus yang ini menjadi rumus yang ini. Nah, sedangkan yang dalam kurung ini kan merupakan rataan hitung dikuadratkan. Sedangkan yang ini adalah sigma Fi kali Xi kuadrat dibagi sigma Fi. Ini sedikit lebih sederhana di dalam proses perhitungan. Maka biasanya saya menggunakan yang ini, memilih yang ini di dalam menentukan ragam maupun simpangan baku untuk data berkelompok. Nah, kalau simpangan baku seperti tadi ini tinggal diakarkan saja dari ragamnya. Jadi kalau ragamnya ketemu, maka simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ini sebenarnya akar S kuadrat ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh tentukan ragam dan simpangan baku dari data pada tabel berikut ini ya. Ini ada tabel kelasnya atau nilainya, kemudian ada frekuensinya. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, kita buat kolom-kolom, kita tambahkan kolom-kolom yang diperlukan untuk menentukan ragam dan simpangan baku. Kolom apa yang diperlukan ini bisa kita lihat dari rumusnya saja. Nah, jadi di sini ada Xi, ini ada Xi, berarti nanti ini perlu kita tambahkan kolom Xi. Kita tambahkan ini. Bagaimana menentukan nilai dari Xi ini? Xi adalah nilai tengah dari masing-masing interval kelas. Nah, berarti ini didapatkan dari 141 ditambah 147 bagi 2, hasilnya 144. 148 ditambah 154 dibagi 2, hasilnya 151. Dengan melihat dua nilai tengah ini, sebenarnya kita bisa menentukan untuk nilai tengah kelas-kelas berikutnya dengan mengamati ini. Dari 141 menjadi 144 itu kan bertambah 2. Nanti ini untuk selanjutnya tinggal aja ditambah 2. 155 ditambah tambah 3 ya, ditambah 3. 141 tambah 3 144, 148 tambah 3 151, 155 tambah 3 158 dan seterusnya. Nah, ini sudah kita tentukan nilai tengahnya. Kemudian perlu lagi ini perkalian antara Fi kali Xi. Ini fungsinya nanti untuk menghitung rata-ratanya. Berarti kita tambahkan kolom Fi kali Xi. Berarti ini 288 ini didapatkan dari 2 kali 144. Ini. Kemudian 7 kali 155 1057 dan seterusnya sampai terakhir 3 kali 186 hasilnya 558. Ini nanti fungsinya untuk menghitung rumus yang ini, rata-ratanya, ini rataan hitungnya. Nah, selanjutnya kita perlu kolom ini lagi, Fi kali Xi kuadrat. Nah, ditambah satu kolom lagi. Nah, artinya ini Xi nya dikuadratkan terlebih dahulu, hasilnya dikalikan dengan Fi nya. Nanti untuk baris yang ini dapatnya dari ini 2 kali 144 kuadrat, hasilnya 41.472. 7 kali 151 kuadrat, hasilnya ini, dan seterusnya. Setelah kita hitung semua, baru ini dijumlah ke bawah, hasilnya
1.367.228. Nah, setelah itu baru kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. 1 juta ini ya, dari sini dapatnya 1.367.228 per 50, sigma FI nya ini yang 50 dikurangi sigma FI XI, berarti ini 8.250 dibagi sigma FI nya 50, dalam kurung dikuadratkan. Nah, kalau kita sederhanakan, ini akan mendapatkan hasil ragamnya adalah 119,56. Nah, sedangkan simpangan baku itu adalah akar dari ragam, akar dari ragamnya, sehingga S sama dengan akar dari 119,56. Kalau kita hitung hasilnya adalah 10,9. Demikianlah pembahasan kita hari ini, pertemuan kali ini tentang simpangan rata-rata, kemudian ragam, dan simpangan baku, khususnya adalah untuk data berkelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.